Are you ready? Stand by. Oh, ke arah komputernya berarti, Pak? Komputer. Oh. Nanti kecerdasan buatan. Kalau zaman dulu itu kan komputer tuh bodoh. Jadi bodoh itu gini, disuruh A ya jalan A, disuruh B ya jalan B, nggak bisa disuruh A jalannya C, nggak mungkin itu. Tapi dengan artificial intelligence, komputer ini bisa berpikir sendiri. Oh aku A nggak bisa, aku tak coba cari jalan B deh. Dia bisa mikir seperti itu. Sampai kayak gitu, Pak, bikin komputer. Berarti lama-lama orang ini bisa kedetek sama komputer berarti ya? Bukan ke hapus. Jadi ada beberapa pekerjaan yang dulunya hanya manusia yang bisa ngerjakan, sekarang bisa dilakukan oleh komputer. Otomatis manusianya punya waktu nganggur lebih kan. Dia akan upgrade kemampuannya. Oh. Sama kayak dulu jasa ngetik, Pak. Ingat jasa pernah ngalamin ya jasa ngetik. Kita bawa kertas, tulis tangan, mereka ngetikkan. Sekarang nggak ada, musnah kan. Seakan-akan musnah. Nah, orang-orang itu kemana? Ya mereka ngerjain pekerjaan lain. Kayak zaman dulu nggak ada mesin produksi. Orang-orang ngapain? Ya manual semua. Tapi begitu ada mesin, orang-orang ini upgrade. Jadi ada kerjaan lain yang bisa dilakukan mereka. Bukan dalam arti lapangan pekerjaan ini semakin berkurang ya, Pak ya? Bukan, lapangan pekerjaan akan bergeser menjadi lapangan kerja yang baru. Contoh. Ini kan sesuatu yang apa? Biasanya kan orang ditakut-takuti bahwa dengan adanya teknologi, ya kan Pak, otomatis semua manusia ini akan digantikan dengan mesin. Ya. Benar. Dan dipermudah dengan teknologi ini. Nah, Bapak kan sebagai bisnis konsultan, benar ya? Nah, Bapak ngelihat apakah benar atau menurut ada opini yang beda? Kurang tepat, Pak. Jadi apakah suatu bidang pekerjaan bisa hilang? Yes, bisa-bisa aja. Tapi apakah orangnya bakal nganggur? Enggak. Karena orang itu akan dapat fungsi yang lain, Pak. Fungsi yang lain. Contoh, zaman dulu waktu cetak buku, nyetak buku tuh lama sekali. Kenapa? Mesti buat fontnya satu-satu, hurufnya satu-satu, dipaskan satu-satu, terus dicetak satu jebret per halaman. Bayangkan nyetak ratusan halaman, satu buku aja jadinya lama. Begitu ada Gutenberg nyiptain mesin cetak, itu udah lebih cepat. Emang orang-orangnya pada nganggur semua? Iya, yang dulu buat ini nganggur. Kerjaan itu akan musnah, hilang. Orang-orang ini ngapain? Dia akan memunculkan kreativitasnya untuk mencari kerjaan lain yang bisa dia lakukan. Apa misalkan ya kerjaan yang misalkan dia jadi penulisnya, dia jadi operator mesinnya, dia itu jadi kalau pembuat berarti mesin. Berarti tidak akan hilang pekerjaan orang ini harusnya masih bisa survive tapi di bidang lain yang kreatif. Jadi nggak mungkin semuanya bisa tergantikan. Betul. Cuma biasanya teknologi itu membantu mempercepat proses. Sekaligus menaikkan level manusianya sebetulnya. Menaikkan level manusia. Contoh Pak, kedokteran. Kita balik zaman dulu nggak ada dokter, adanya syaman, dukun. Dukunnya ngapain? Deteksi, tunggu wangsit, tahu penyakitnya, didoain, dikasih ramuan, gitu kan? Itu kan penuh dengan tebak-tebakan. Lalu bergeser ke zaman kedokteran yang zaman dulu, tapi sudah dokter nih ngomongnya. Mereka ngapain? Nebak. Banyak tebakannya yang salah, Pak. Nah, ketika manusia nebaknya salah, kenapa? Kemampuan manusia itu terbatas. Ada limitnya. Nah, dengan mesin ini nggak ada moodnya. Jadi ngomong A ya A. Kalau manusia moodnya lagi enak bisa ngomong A, moodnya nggak enak ngomong B. Tapi mesin ini kan fix ya cara kerjanya gitu. Maka dokter pun mulai menggunakan mesin. Contoh X-ray, MRI dan sebagainya. USG gitu ya. Itu yang mensupport decisionnya dokter-dokter ini. Tapi apakah menggantikan peranan yang ini? Ya ada kerjaan-kerjaan yang hilang, Pak. Syaman zaman sekarang nyari syaman ya sulit Pak dibandingkan zaman dulu. Betul. Tukang gigi zaman dulu banyak tukang gigi. Sekarang orang-orang ke dokter gigi. Betul. Tapi orang tukang gigi kalau dia nggak berubah, tetap aku pokoknya mau tukang gigi. Ya musnah, akan nggak relevan. Jadi sebenarnya tidak perlu takut sampai kehilangan lapangan pekerjaan, bakal ada yang baru. Tergantung kitanya sendiri ya. Kita mencari peluang baru, memang pasti berubah, tapi ya akan ada peluang terus-menerus, Pak. Akan ada peluang. Bapak sebentar, untuk bisnis konsultannya Bapak banyak menangani apa? Perusahaan-perusahaan termasuk yang manufaktur atau perusahaan yang ke end user langsung atau distributor atau pola gimana? Macam-macam Pak, ada yang manufaktur saja, lalu ada manufaktur yang memang sampai ke end user, ada yang bisnis retail aja, misalkan
logistik itu langsung logistik berhubungan sama bisnisnya ya. Iya. Terus ada yang resto juga ada. Jadi memang langsung berhubungan sama end usernya. Loh, ya, bukan bisnis konsultan ini harusnya punya satu spesialis apa gitu Pak. Tapi ada Bapak kalau kelihatannya cukup banyak cakupannya ya Pak ya. Ada beberapa pendekatan Pak. Ada yang konsultan yang berfokus pada bisnis tertentu. Berarti dia sangat jago di bisnis itu, ngerti luar dalam. Nah, tapi biasanya karena dia ngerti luar dalam dan dia memegang orang-orang di industri yang sama, otomatis dia nggak bisa, agak beresiko ketika dia memegang rahasia yang terlalu rahasia di bisnis itu Pak. Akan dijual ke company yang lainnya? Belum tentu dia berniat jual, tapi kadang-kadang bocor ngomong terselip, itu kan kadang-kadang juga resiko ya. Niatnya tidak seperti itu, tapi kadang-kadang keselip, nah itu juga resiko. Nah tapi kelebihannya dia sangat paham sekali di bisnis itu. Jadi cuma satu bisnis itu yang dia pahami, tapi juga ada risikonya. Ada risikonya. Nah biasanya konsultan seperti ini sangat berguna untuk bisnis-bisnis yang orang-orang yang baru masuk Pak. Maksudnya baru masuk gimana? Contoh gini, dia spesialis newcomer. Dia bisnis spesialis F&B. Spesialis F&B. Nah berarti kliennya dia semua resto-resto atau kafe-kafe. Kalau buat kafe-kafe yang udah jalan, ya loh kan dia ngerti nih bisnisnya. Dia karena terbiasa di bisnis itu, ya dia pasti paham trik-triknya di bisnis itu. Tapi sekaligus karena deep knowledge-nya di bisnis itu, maka dia akan sangat membantu ketika ada orang baru yang mau masuk ke bisnis kafe itu. Pak, misalkan Pak mau bikin kafe, harus ngapain aja? Nyarinya ya spesialis konsultan F&B. Oke. Nah, itu sangat membantu di situ. Tapi kalau saya pendekatan yang berbeda. Pendekatan gimana, saya adalah Pak Kevin gimana? Saya berpegang pada bisnis itu secara fundamental cara kerjanya sama Pak. Oleh karena itu industri-industri ini pasti punya keunikan, tapi fundamental bisnisnya sama. Kita berurusan sama bisnis proses dan sama manusia, itu toh kuncinya. Benar, berarti Bapak ini hitungannya semua, menurut Bapak, semua bisnis itu sebetulnya basicnya sama? Secara fundamental sama. Fundamentalnya sama, pokoknya bisnis dan secara orangnya juga sama harusnya. Mereka pasti berurusan sama manusia nih. Oh iya, pasti berurusan sama manusia. Ya kita pasti berurusan sama manusia, semua bisnis. Nah dari dasar itulah maka fundamental ditambah dengan knowledge dari yang pemilik bisnis yang sudah jago di bisnis ini, saya akan jadi sparring partner mereka. Nah karena gini, banyak pebisnis yang sampai tahap tertentu dia kan merasa kesepian Pak. Karena dia udah tinggi posisinya, mau ngajak ngomong nih sama siapa, yang diajak ngomong nggak ngerti kadang-kadang. Nah, butuh sparring partner yang memadai untuk mereka bertukar pikiran. Nah, peran saya di situ. Nah, untuk kita ngomong bertukar pikiran ya Pak ya. Berarti untuk yang partnernya Bapak, partner yang dalam hal yang dikonsultasi gitu oleh Bapak, itu berarti untuk segmen umurnya itu apakah sudah tua banget atau seangkatan kita? Karena saya taunya ya Pak ya, kalau sudah umur gitu ya, yang di atas kita kan susah diajak ngomong Pak. Dia kan hanya butuh untuk pendengar saja sebetulnya, mendengarkan. Jadi dia pendapatnya dia terus, tapi mana bisa terima pendapat kita yang masih muda-muda. Nah, saya bersyukur Pak, saya selalu dapat klien yang open minded. Jadi walaupun sudah umur. Mereka ini orang-orang hebat yang sudah jauh lebih pengalaman dari saya, tentunya di bisnis mereka ya. Tapi mereka masih open minded. Jadi mereka masih terbuka untuk melihat mengetahui hal-hal baru, melihat sudut pandang lain dari yang biasa mereka ketahui Pak. Jadi mereka masih mau menerima ya Pak. Soalnya kan ada tuh ya Pak, bahwa bener ya. Apalagi orang katanya yang sudah tua, sudah pengalaman di bidangnya, mau denger orang lain kan susah. Makanya banyak yang staff-staffnya karyawannya kan mengutarakan pendapat kan juga susah Pak. Betul. Nah di situ peran saya memisahkan mana hal yang dia expert dan mana hal yang saya expert Pak. Tentang bisnisnya, tentang keunikan bisnisnya, core bisnisnya, dia kan lebih ngerti. Saya enggak otek-otek di situ Pak. Tapi saya masuk dari sudut pandang lain yang saya lebih expert di sananya. Contoh. Bisnisnya kan luas nih, katakanlah manufaktur, operasional mesin tuh operasionalnya begini. Saya nggak ngerti Pak operasional mesin Pak. Nah dia jauh lebih ngerti. Saya nggak otek-otek di situ Pak. Saya akan justru mau pertanyakan, Pak, menurut Bapak mesin ini gimana caranya supaya lebih efisien Pak? Sekarang mesinnya kapasitas cuma 1.000 sehari. Gimana caranya naik 1.500? Gak mungkin. Nah, saya akan nyari sumber-sumber lain. Gimana ya Pak ya kira-kira supaya bisa naik kapasitasnya? Kapasitas naik otomatis barang naik, omset Bapak naik nih. Nah, kita justru memancing dia untuk mengeluarkan kreativitasnya. Bukan ngajari, Pak ini pasti bisa Pak, caranya gini. Enggak Pak. Jadi sebetulnya kayak pemicunya. Saya lebih
sparring partner. Jadi teman yang mengajak dia naik lebih tinggi, Pak. Ini kayaknya bisa loh Pak kayak gini. Menurutmu bisa enggak? Ya mungkin bisa. Caranya tapi nggak ngerti. Yuk kita cari tahu sama-sama yuk caranya gimana. Oke, nah sekarang gini Pak. Makanya partner Pak, bukan ngajarin sebetulnya. Ya, benar. Tapi ini bukan hubungannya sama Bapak ke arah ke ISO? Enggak. Jadi ISO kan salah satu standar aja yang di ISO kan banyak macamnya nih. Nah itu cuma standar internasional pada bidang spesifik Pak. 9.000 mutu, 14.000 environment itu spesifik. Lain lagi, berarti Bapak beda. bukan ke arah kesana ya. Beda. Jadi Bapak lebih ke arah konsultan ke arah memperbaiki dalamnya supaya mereka mengembangkannya lebih tinggi Saya lagi. Saya fokus untuk bisnis-bisnis yang mau berkembang. Ya, jadi mau berkembang, bukan yang baru mulai Pak. Oh, jadi newcomer bukan ya Pak? Bukan. Oke. Karena newcomer tuh tantangannya beda Pak. Tantangannya gimana kalau boleh tahu antara mau berkembang, sebenarnya berat mana sih Pak antara, mungkin bisa dijelaskan antara newcomer sama yang sudah jalan tapi mau berkembang lagi? Berat newcomer Pak, bagi saya. Oh kenapa Pak kalau lebih berat newcomer? Bukannya kalau Bapak sudah punya modulnya kan enak, newcomer kan tinggal diadopt kasihkan ke sana kan modulnya. Karena bisnis itu jadi entrepreneur itu bukan masalah knowledge Pak, entrepreneur itu masalah spirit. Spirit, jadi yang membedakan entrepreneur yang sukses dan yang tidak itu memang banyak aspek ya, maksudnya ada kesempatan, ada network dan sebagainya. Tapi menurut saya hal yang penting ada mindset dan spiritnya Pak. Mindset itu gimana? Mindset bahwa bagaimana saya punya bisnis yang bisa memberikan value ke orang lain. Ya. Nah satu itu. Kedua, spirit untuk terus berjuang walaupun di depan ini kelihatannya jalan buntu Pak. Kadang-kadang jatuh, kadang-kadang rugi, kadang-kadang kena masalah karyawan, kena masalah customer. Tapi dia karena dengan niat yang tidak sekedar cari duit saja, maka dia mau berjuang lebih extra mile untuk mengembangkan bisnisnya. Itu yang dibutuhkan. Nah orang-orang yang sudah sampai di tahap tertentu mau berkembang, itu orang yang sudah lewat tahap itu Pak. Sudah terbukti lewat, bisnisnya udah jalan sampai artinya spiritnya ini sudah teruji. Kalau orang yang baru mulai bisnis, spirit ini belum teruji Pak. Jadi yang dibutuhkan untuk awal itu mestinya spiritnya dulu ya Pak ya? Jadi kadang ada orang kayak pengen coba-coba aja, berarti itu spiritnya nggak ada berarti ya? Bukan nggak ada, belum teruji. Belum teruji. Gitu. Tapi kalau dia sudah bertahan, buka ini sudah bertahan sampai tahunan gitu, berarti otomatis sudah teruji Pak? Sudah teruji. Nggak mungkin orang buka bisnis 5 tahun nggak ada jatuh bangunnya Pak. Pasti ada waktunya drop, waktunya naik, itu pasti ada. Nah tinggal ketika itu saya datang untuk membantu dia naik lebih tinggi lagi. Tapi kalau yang baru kadang-kadang naik pertama, begitu drop, waduh kok drop gini gimana dan sebagainya, bingungnya beda sudah. Karena ini pengalaman pertamanya dia. Sama paling cepat biasanya mereka sudah tutup aja gitu ya. Kadang belum tentu nutup Pak, kadangnya mereka mengabaikan, nggak cuan, tinggal deh tak main yang lain. Benar. Berarti belum tentu orang banyak bisnis itu sukses ya Pak ya, untuk Bapak ya. Banyak gagalnya Pak. Banyak gagalnya. Itu benar ya pengalaman Pak. Jadi kalau dari risetnya juga Pak, 90% bisnis baru itu gagal Pak 5 tahun pertama. Jadi benar kalau bisnis harus diuji dalam 5 tahun. Kalau 5 tahun ini nggak bisa apa-apa berarti ya gagal. Pasti akan gagalnya kalau 5 tahun. Kalau 5 tahun ini biasanya bertahan aja. Saya juga kenal beberapa pemilik bisnis Pak. Karena dia idealis, punya tujuan mulia, bisnisnya rugi dilanjutin sampai belasan tahun Pak. Itu ada. Tapi untuk orang biasa, ya kebanyakan bisnisnya udah nggak usah ngomong rugi, nggak cuan, nggak untung, itu sudah ya nggak dilanjutin Pak. Tapi benar ya Pak, bisnis ini kan harusnya untuk arah cuan ya Pak ya? Tidak semata-mata Pak. Nggak semata-mata. Kok bisa Bapak bilang begitu Pak? Gini, untuk saya termasuk orang yang untung ya punya kelebihan untuk bisa memilih klien Pak. Jadi saya memilih klien yang memang secara tujuan bisnis dia paling nggak baik Pak. Paling nggak gimana? Paling nggak niatnya baik. Niatnya baik, bukan bisnis yang contoh nih, ada pebisnis yang tipenya agak nakal nih Pak. Nakal gimana? Yang penting cuan, pegawaiku sengsara nggak ada masalah, yang penting aku cuan. Oke ya. Nah, tapi ada juga yang orang, oke aku cuan, tapi aku juga mau pegawaiku hidupnya nyaman dong. Jangan cuma cuan toh. Nah, logikanya kalau katakanlah gaji pegawai atau kompensasi pegawai diturunkan, cuannya dia lebih tinggi dong. Pasti. Pegawainya lo mau. Loh, tapi kita kan belajar bersama bagaimana kita bisa mensejahterakan orang melalui bisnis ini juga. Otomatis dia cuannya berkurang. Tapi di pengalaman saya, orang yang niatnya seperti itu Pak, bisnisnya lebih gede lagi. Kenapa? Jadi karena itu yang memang selama ini Bapak lakukan dan memang berhasil. Betul. Nah kadang-kadang saya nemu klien yang katakanlah gini nih, dia sampai tahap tertentu
loh kenapa kok karyawanmu gajinya segini di bawah UMR lah misalkan. Loh iya soalnya aku nggak bisa, kalau aku nggak di bawah UMR nanti begini, nggak nututin lah intinya. Oke, kita komitmennya kalau sampai pendapatanmu naik segini, cuanmu jadi segini, pegawaimu naik semua gajinya, mau nggak? Mau, oke yuk kita naikin sama. Loh, begitu naik gajinya dinaikkan, ya win-win Pak. Ya, berarti sesuai jadi sama. Jadi tidak sekedar profit oriented. Apakah profit penting? Yes penting, tapi itu bukan segalanya. Lah kalau sampai kejadian gini Pak, Bapak dapat klien gitu ya, Bapak ngomongi ini ya harus kayak gini. Ternyata mereka iya nuruti, tapi begitu sudah sampai goalnya, dia nggak ngikuti lagi perkembangannya Bapak. Sering nggak dapat gitu. Terus Bapak apa yang harus Bapak lakukan kayak gitu? Jadi biasanya kita hidup di bisnis ya itu ada milestone Pak. Ada apa? Milestone tuh titik kayak misalkan Bapak di game itu jalan ada stage 1, stage 2 ya lanjut ke mati di tempat tertentu dia balik lagi itu milestone titik besarnya. Nah di bisnis itu ada milestone-nya juga. Hidup kita juga ada milestone. Contoh kelahiran, pernikahan, sekolah, nanti punya anak itu milestone. Nah bisnis pun juga punya milestone. Nah setiap milestone itu sebetulnya bisa kita ajak orang berpikir milestone selanjutnya mau ngapain. Bisnis itu nggak ada habisnya Pak. Jadi kita ngomong kita udah gede, loh yang lebih gede dari kamu juga masih ada kok. Pertanyaannya apakah mau ngejar ke sana atau enggak? Nah dan balik lagi alasannya bukan sekedar duit. Kalau duit, oke kamu rasa pendapatanku segini, cuanku segini udah cukup kok aku. Tapi kalau kamu bisa lebih untuk bisa memberikan berkat untuk sekitarmu, mau enggak? Nah kita akan memberikan challenge yang lebih untuk dia. Nah, dan balik lagi bukan hanya sekedar soal duit saja. Kalau duit itu sudah banyak orang yang merasa udah cukup Pak. Nah, kalau sampai kejadian gitu Pak, yang dalam arti klien tidak sesuai sama harapan Bapak pada waktu perjalanan ini ya, itu terus akhirnya gimana Pak? Akhirnya Bapak tetap ngikuti mereka atau ya sudahlah selesai kita berarti nggak cocok atau gimana? Nah, jadi biasa gini, orang tujuannya kan berubah-ubah nih sepanjang jalan nih, yang Bapak katakan. Ketika sama saya udah tujuannya nggak cocok atau nggak sejalan, namanya partnership, kita bisa lepas baik-baik. Jadi sampai saat ini untungnya semua klien saya masih, walaupun sudah nggak jadi klien pun kita berhubungan masih baik-baik. Kenapa ya? Karena kita berpisah baik-baik juga Pak. Karena selesai kontrak. Bukan selesai kontraknya. Jadi tujuannya, aku mau ngarah ke sana. Di titik ini terkadang saya udah nggak bisa bantu lagi. Yuk kamu kalau misalkan sudah nggak bisa bantu lagi, ada nih yang lain lebih cocok. Nggak pakai ini pun mau jalan sendiri, silakan, nggak apa-apa. Jadi kan balik ke tujuannya. Tujuan partner saya tujuannya cuma jadi partnernya dia untuk perjalanan ini. Kita liburan dari Surabaya katakanlah ke Jogja. Sampai Jogja selesai, mau ke Jakarta lagi. Loh, saya belum tentu mau ke Jakarta, Pak. Tapi apakah Jakarta salah? Enggak. Ya bisa jadi itu kesuka preferensi aja, Pak. Jadi rata-rata bukan sampai tengah jalan buyar enggak ya, Pak ya? Sampai saat ini enggak pernah sih. Berapa banyak Pak sekarang Bapak sudah handle ini? Atau perjalanan karir untuk bisnis konsultan sudah berapa lama? Sekarang 170-an ya, Pak ya. 170 klien. Banyak loh ya berarti Pak ya? Lumayan, Pak. Berapa lama sih Pak ini sudah Pak? Mulai 2009. 2009. Backgroundnya Bapak apa sebetulnya? Juga bisnis pendidikan di bisnis atau gimana? Nah, jadi S1 saya di accounting, master saya di bisnis Pak. Bisnis tapi spesialis AI, artificial intelligence. Nah, ada trademark tersendiri karena gini Pak. Bisnis konsultan kalau saya lihat kan juga cukup banyak ya. Ya hitungannya sudah menjamur ya, apalagi sekarang didukung sama namanya yang digital marketing. Itu beda nggak ya sebetulnya bisnis konsultan sama digital marketing Pak ya? Digital marketing spesifik untuk yang ranah marketing yang di online. Digital, ya kebanyakan online. Itu, tapi sebetulnya hampir mirip Pak. Bagian dari bisnis Pak. Bagian dari bisnis. Berarti bisnis. Bapak whole-nya yang besarnya? Iya, spesialis saya memang di digital marketing. Tapi nantinya megangnya biasanya kemana-mana sih Pak, ke finance-nya, ke production, ke macam-macam. Nah sekarang gini Pak, yang membedakan Bapak, kan ini kan saingannya anggap aja ini sama juga ya, bisnis ya. Bisnis konsultan ini kan banyak Pak. Yang membedakan Bapak dengan tempat lain itu kira-kira apa Pak cirinya? Kalau untuk diferensiasi saya sih ada, saya
sudut pandang saya lebih banyak Pak. Jadi saya backgroundnya accounting, saya ngerti IT, dan saya suka sekali dengan psikologi. Oke. Jadi kombinasi ketiga ini itu yang jarang dimiliki orang. Jadi antara finance dan accounting, lalu di teknologinya sekaligus di human-nya, psikologinya. Kedua, saya hidup di generasi yang tengah-tengah Pak. Jadi saya bisa bicara dengan orang yang tua, katakanlah bahasa Surabaya ince-ince. Saya juga bisa bicara dengan yang seumuran, dan saya masih bisa bicara dengan yang lebih muda dari saya. Oke, sekarang gini Pak, kalau ngomong-ngomong bicara di tengah-tengah ya, memang umur berapa Pak sekarang nggak? Kalau saya 36 Pak. 36. Oh berarti kalau sama yang umur sekitar ya pengusaha 50 masih nyambung, okay ya, masih nyambung. Terus kalau yang dari pengusaha muda yang sekarang masih 20-an 30 ya masih nyambung. Walaupun tidak semerta-merta saya ngerti benar dunia mereka ya. Tapi ngomong masih nyambung lah Pak. Oh masih nyambung. Nah, yang susah itu sebetulnya di generasi mana Pak? Kalau Bapak mengkonsultasi transisi antar generasinya Pak sebetulnya. Gimana ya maksudnya transisi antar? Jadi generasi yang umur sekitar 50-60 tahun itu biasanya generasi perintis Pak. Generasi pertama lah kalau kita ngomongnya. Benar. Generasi pertama melihat bisnis di zaman mereka itu berbeda dengan bisnis yang zaman sekarang. Otomatis yang anak mereka yang usia 30-40-an ini juga melihat bisnis juga dengan cara yang berbeda karena hidupnya di masa yang berbeda. Masalahnya perkembangan teknologi di 20 tahun terakhir ini cepat sekali. Benar. Jadi itu saya setuju. Banyak sekali perubahan yang mungkin kelewatan dari yang usia generasi sebelumnya Pak. Nah maka challenge-nya adalah bagaimana menjelaskan pemikiran generasi kedua atau generasi ketiga ke generasi yang sebelumnya. Mereka ini kan butuh trust sebetulnya. Yang generasi sebelumnya butuh percaya bahwa generasi bawahnya ini bisa diturunin. Sekaligus bawahnya juga butuh membuktikan karena trust itu kan gain Pak ya, bukan earn ya, bukan given ya. Jadi harus didapatkan. Jadi sudut pandang ini yang kita mesti nyelaraskan sih, lining pandangannya ini Pak. Berarti Bapak banyak mengonsultasi ini ya, berarti yang hitungannya bapaknya masih in charge di perusahaan itu, sama anaknya juga in charge. Kadang-kadang saya udah megang di level anaknya Pak. Anaknya sama siapa nanti? Bapaknya yang harus anaknya ya sama bapaknya belum tentu ikut. Jadi kadang-kadang sudah anaknya mau dilepas, tapi kan harus tetap menyampaikan ke bapaknya sesekali. Tapi lebih seringnya sama anaknya. Ada juga yang masih sama bapaknya, anaknya yang di situ mulai magang gitu loh Pak. Itu lebih enak mana Pak? Ngomongnya langsung ada bapaknya sama anaknya atau murni anaknya aja gitu Pak? Kalau ngomongnya biasanya pastinya lebih enak yang seumur dengan kita Pak ya. Tapi ketika diskusi itu saya lebih ke bagaimana menangkap maunya anaknya supaya saya bisa menyampaikan dengan bahasa bapaknya. Oh gitu. Atau ibunya. Iya. Jadi kan lebih menyampaikan komunikasi lah Pak. Bisnis itu balik lagi masalah komunikasi juga. Jadi utama dari bisnis itu adalah komunikasi dari direksinya. Human, maksudnya elemen semua. Utama bisnis itu human Pak. Semua berarti ya, termasuk dari lingkup bawah, menengah sampai ke pimpinan. Betul. Human. Nah human ini kan kualitas orang beda-beda nih. Pasti ada yang bagus, ada yang kurang bagus. Bagus ini belum tentu karena memang bagus Pak. Karena memang kadang-kadang niat daya juangnya sangat bagus. Ada yang daya juangnya kuat. Nah kurang. Tapi yang lebih penting di situ adalah bagaimana orang-orang ini bisa bersinergi. Bagaimana bisa bekerja bersama dalam sebuah yang kita namakan bisnis ini. Nah oleh karena itu seringkali dibutuhkan sebuah sistem. Nah sistem ini yang membantu mengorkestrasi orang-orang yang di dalam sini Pak. Jadi menurut Bapak ini satu perusahaan, satu company, entah itu satu usaha, yang terpenting adalah komunikasi human-nya. Betul. Benar, yang mana nanti ada dibantu, disupport oleh sebuah sistem supaya orang-orang ini komunikasinya lebih lancar. Gitu. Oh iya. Benar. Kalau memang biasanya ya Pak ya, kan memang di perusahaan, terutama perusahaan besar ya, itu kan kadang yang atas itu arogan. Ya. Yang bawah juga kadang karena atasnya arogan, jadi yang bawah kadang kerja sekarapnya sendiri. Nah uniknya begini Pak, kadang-kadang saya seringkali berurusan dengan yang top ya Pak ya. Itu mereka merasa bukan arogan sebetulnya, frustasi Pak. Frustasi akhirnya jadi kayak arogan. Terkesannya arogan. Kadang-kadang bukan murni salah bawahnya, tapi karena miskomunikasi. Miskomunikasi aja. Iya tuh dari banyak hal yang sebetulnya beres dengan komunikasi Pak. Oke. Sekarang menurut Bapak nih, tahun 2000 selama pandemi sampai sekarang sudah mulai peralihan ya. Bisnis apa yang enak sih Pak? Semua bisnis yang dibutuhin orang Pak. Bisnis yang ada customer-nya. Yang ada kan? Itu yang paling enak Pak.
Kita sering lihat bisnis orang, kok rame, enak ya kalau bisnis ini. Yang jalanin ya belum tentu seenak itu, Pak. Kopi Pak, kopi. Karena saya lihat kan kopi ini banyak banget ya. Yang bukan level Starbucks Excelsior ya. Iya. Kalau Starbucks Excelsior bener nggak ya? Itu mereka bersaing sendiri, punya segmen kelas sendiri. Nah, yang kayak seperti yang Jokopi, Janji Jiwa, ini kan lagi menjamur. Ya, apakah ini bisnis ini yang menjanjikan sih Pak? Kok menjamur sekali? Kalau ngomong kopi, ini agak unik Pak. Jadi ada kopi ini karena bisnis yang cukup banyak yang tertarik, makanya banyak orang yang berusaha berinovasi di bisnis ini Pak. Oh, oke. Ada orang-orang tertentu yang memang ngambil pendekatan bisnis kopi tradisional. Jadi contoh buka warkop, yang penting buka rame, kopinya enak, cukup enak ya. Terus harga terjangkau, dan yang penting tempat nongkrongnya ada wifi-nya beres itu. Iya. Seperti itu ada. Tapi ada beberapa kedai kopi yang menggunakan bisnis model yang berbeda. Contoh misalkan katakanlah kopi yang lambangnya ada lambang hatinya. Itu bisnisnya itu totally different, bukan hanya kedai kopi aja, tapi dia ada bisnis proses yang diubah dan ada keunggulan-keunggulan tertentu yang membuat bisnis itu jadi valuasinya tinggi. Bisa disederhanakan jadi Pak? Gini, kalau kita lihat, maaf ya Pak. Ini pelajarannya terlalu berat ini. Kalau kopi, mana ada perusahaan toko kopi yang masih baru berdiri kurang dari 5 tahun, yang dapat valuasi berapa triliun Pak. Artinya orang menghargai bisnis ini nilainya triliunan. Kenapa? Karena dia nggak sekedar jual kopi. Sama kalau kita balik ke Starbucks contohnya. Iya. Starbucks itu kopinya sekitar 40 ribuan. Betul. Orang biasa kalau ditanya ini loh kopi 40 ribu mau nggak? Kebanyakan ngapain beli kopi 40 ribu? Kopi 10 ribu aja ada. Betul. Nah, tapi yang dia tawarkan di Starbucks adalah, dia jual tempatnya convenience, jual suasananya, jual apanya. Itu yang dia jual. Itu bentuk bisnis model baru yang mungkin saat ini kita alami. Jadi kopi itu part dari bisnisnya, tapi bukan itu yang utama dari bisnisnya. Kopi kenangan seperti itu juga. Gitu. Kopi-kopi, Jokopi, kopi kenangan, Janji Jiwa dan sebagainya itu mengambil bentuk-bentuk yang berbeda gitu loh Pak. Iya. Masing-masing ini punya kelebihan kekurangan sendiri. Kalau menurut Bapak nih, saya mau invest, mau buka usaha ya, konsul sama Bapak. Enak bikin kedai kopi atau bikin laundry ya Pak ya? Karena kan saya lihat dua usaha ini saling bersaingan ya. Kayak Indomaret sama Alfamart gitu ya. Ini enak gimana menurut Bapak? Atau dua-duanya nggak usah sama sekali? Kalau saran saya orang yang mau buka bisnis, satu cari bidang yang paling nggak dia ngerti dan kalau bisa yang dia suka Pak. Kenapa? Karena balik lagi bisnis ketika pertama buka itu challenge-nya banyak. Kalau passionnya nggak cukup, hanya murni cari cuan saja, itu biasanya putus tengah jalan. Ini menurut analisa Bapak atau data? Pendekatan observasi saya Pak. Observasi. Contoh Pak ya, laundry ya. Iya. Laundry. Bisnis laundry itu profit bersih itu sekitar 20-30%. Oke ya. Bagi bisnis retail itu angka yang lumayan lah Pak, 20-30%. Iya, logis ya, 20-30% logis ya. Tapi sekarang ada orang datang, bajunya sudah biasa-biasa lah Pak, bajunya biasa. Bapak cuci, bajunya luntur. Iya. Tapi orangnya nggak ngomong bajunya luntur, terus dia protes minta ganti. Nah, otomatis mengurangi profitnya Bapak dong. Pasti, rugi dong. Gitu. Ketika dihadapin seperti itu, kalau kita enggak betul-betul hanya cari profit, bisa ngomel-ngomel Pak kayak gitu. Ada orang yang, ini teman saya dari industri laundry Pak ya. Itu jual baju-baju mewah dikasih laundry kiloan Pak. Dimasukkan laundry kiloan. Kalau bajunya rusak gimana? Yang laundry juga takut Pak. Iya betul. Nah, jadinya kalau kita enggak jalankan bisnis, enggak paham dan memang enggak berniat jalankan bisnis itu, ya potensi berhentinya akan jauh lebih tinggi. Jadi lebih baik jangan ikut-ikutan ya Pak ya. Karena saya lihat kan banyak sekali orang lagi ikut-ikutan. Mana yang buka, sekalian kita buka. Karena kan ya namanya roti dibagi-bagi, bener ya. Betul. Nah. Dan ada juga bisnis yang musiman, ada bisnis yang everlasting juga Pak. Ini paling seneng ini Pak. Jadi biar teman-teman pada tahu ya. Tadi kan bisnis ikut-ikutan juga ada, ya kan. Nah sekarang kita bahas yang musiman dulu. Ada bisnis musiman contoh nih Pak. Ingat nggak waktu dulu ada minuman mangga? Jus mangga, atasnya ada buah mangganya. Ada Ton. Sempat rame itu dulu. Iya, ada Pak Rusun. Jadi dulu itu di Jakarta. Yang di mall-mall itu ya Pak? Di mall-mall, betul. Jadi bawahnya mangga ada santannya, lalu ada buah mangganya. Itu Pak, dulu waktu buka di Jakarta, itu rame ngantri berhari-hari Pak. Nah, pertanyaannya setelah mereka rame, sekarang pernah dengar nggak bisnis? Bapak aja nggak tahu kan? Nggak tahu, saya nggak tahu. Karena itu bisnisnya ngilang Pak. Itu tipe bisnis yang
nggak lama umurnya karena musiman. Oh, jadi karena itu mesti memang mempersiapkan maksudnya strategi bisnisnya ketika kayak apa di bisnis-bisnis seperti itu geraknya wajib cepat, Pak. Kalau terlambat momentumnya hilang, selesai. Kayak Lohan. Ikan Lohan, benar. Oke, itu bisnis musiman, Pak. Iya. Nah, Lohannya sekarang udah nggak ada orang nyari Lohan, diam-diam. Dulu kan benar-benar cari. Itu bisnis musiman. Ketika Aki, bisnis musiman juga sama ya. Bisnis musiman geraknya wajib cepat. Iya. Tapi kalau bisnis yang non musiman itu jangan bingung cepatnya, fokuslah pada bangun fondasi yang benar supaya bisnisnya tahan lama. Bisnis apa yang bisa tahan lama? Nah, banyak bisnis yang Bapak tampilkan di sini ini sudah yang lama ya banyak, Pak, gitu loh, Pak. Yang lama yang banyak. Yang lama banyak. Yang gugur ya banyak. Iya. Berarti kan enggak ada salah industrinya sebetulnya. Iya. Jadi sebetulnya tergantung perusahaannya sama spiritnya mereka. Betul, ya, Pak ya. Jadi memang tidak ada yang untuk seterusnya. Tidak ada. Karena banyak perusahaan yang bertahan cukup lama lah, Pak. Kita tahu. Tapi di bisnis selalu ada disrupsi. Jadi ada gangguan-gangguan yang kita nggak tahu kapan datangnya. Contoh gangguan barusan kita pandemi, udah tiba-tiba datang nggak ada yang bisa nyangka. Gitu. Terus taksi yang biru, itu tiba-tiba ada yang mau ijo-ijo masuk, nggak nyangka juga dia seperti itu. Jadi kita harus harus siap ya menghadapi tantangan itu. Betul. Ya, Pak. Terus sekarang satu, Pak. Setahu saya, ya perusahaan-perusahaan besar itu kan mereka ada timnya sendiri, tim development sampai tim development R&D ya. Nah, termasuk mereka kan juga ada yang kayak analis yang kayak bisnisnya segala macam. Nah, apakah mereka, Bapak kan handle juga bisnis perusahaan besar. Nah, apakah nggak berbentrokan? Apa mereka masih mau menerima yang bisnis melengkapi, Pak? Oh, saling melengkapi. Jadi biasanya tidak berbeda pendapat dan tidak tumpuan, tapi saling melengkapi. Kelebihan mereka yang bergerak di dalam bisnis itu, mereka tahu benar dalamnya bisnis itu seperti apa. Iya. Itu jadi positif sekaligus kelemahan mereka, Pak. Jadi mereka nggak terbuka yang lainnya, berpikir lain. Nggak kelihatan lainnya, karena mereka udah kayak gitu, Pak. Mereka berpikirnya cuma di dalam sini terus, Pak. Betul. Karena terbiasa yang dilihat ya itu aja, Pak. Oke. Berarti orang juga bisa mengalami buntu otak ya gitu ya, Pak, berarti ya? Bukan buntu otak. Kalau buntu otak sadar nggak apa-apa, Pak. Bapak bayangkan Bapak jadi tisu di dalam kotak ini. Kotaknya di dalam ditutup. Bapak lihat apa? Oh, putih semua. Dunia ini apa? Putih semua. Salah. Oke. Udah bener bagi tisunya, Pak. Iya. Tapi bagi saya yang di luar, yakin tak putih enggak kok, di luar ada yang macam-macam nih. Saya ngajak mereka masuk dan ajak ayo keluar dikit yuk, lihat yuk. Nah, di inilah ada ini. Itu fungsinya bisnis konsultan yang Bapak terapkan itu ya. Jadi itu pasti menjamin juga mereka sudah berpikiran lihat yang lain-lain akan bisa berkembang. Menambah wawasan, Pak. Menambah wawasan. Nah, tinggal mereka punya kebesaran hati atau enggak untuk menerima wawasan-wawasan baru ini. Oke. Nah, untungnya kebanyakan pebisnis bisa besar karena mereka punya hati yang besar juga, Pak. Itu pasti ya, Pak ya? Harus ya? Kebanyakan, Pak. Jadi mereka banyak pebisnis yang besar, ya mereka jadi besar kenapa? Karena mereka punya spirit yang oke, punya mindset yang oke juga sampai bisnisnya bisa besar. Kalau masalah punya duit atau enggak, kita banyak sekali kasus, Pak. Orang terima hadiah lotre, enggak lama miskin lagi, Pak. Iya. Kenapa? Ya karena mindsetnya belum siap untuk sampai ke sana. Iya. Oke. Wah, ini nggak kerasa nih Pak Kevin. Cukup lama ini sudah. Pak. Kita mau bahas nggak ada habisnya ya. Jadi sebetulnya menurut Bapak bisnis ini sesuatu yang menarik harusnya. Betul, Pak. Menarik. Menarik karena selalu setiap bisnis pasti ada perannya dalam memberi value ke baik ke ownernya, ke karyawannya, ke orang-orang di sekitarnya, ke customernya, itu pasti ada value-nya. Sesuai sama ini, Pak ya. Ya. Ini yang menjadi apa ya? Motonya Bapak ini ya, memberikan value ya berarti ya. Value, Pak, fokus ke value. Jadi kalau cuma cari cuan itu bukan segalanya lah, Pak. Penting cari cuan ya penting, tapi value itu jauh lebih penting. Oke, sip Pak Kevin. Terima kasih banyak atas waktunya. Nanti kita undang lagi untuk membicarakan bisnis-bisnis lainnya nanti. Siap. Oke teman-teman, terima kasih banyak. Jangan lupa like dan subscribe channel kami dan kami akan selalu tayang pada waktu Selasa dan Jumat. Jadi tonton selalu ya. Oke, see you.